Hello? Oh! You're so... Jesus Christ. Neither of you. Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Film yang akan saya ringkas kali ini berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang istri yang mulai mengalami kejadian aneh di rumahnya, seperti suara-suara misterius dan penglihatan yang menakutkan. Dan semua itu berkaitan dengan rahasia kelam suaminya tentang hilangnya seorang wanita muda. Hingga akhirnya, perlahan dia mampu menguak misteri tersembunyi sang suami yang juga mengancam keselamatan hidupnya. Dan seperti apa kisahnya? Inilah cerita selengkapnya. Film diawali dengan suasana horor, di mana seorang wanita bernama Claire tiba-tiba tersentak setelah merasakan sesuatu yang mengejutkannya saat berendam di bak mandinya. Setelah itu, Claire membangunkan putrinya bernama Caitlin untuk bersiap-siap. Karena hari itu, dia akan mendaftar kuliah dan akan tinggal di asrama kampus. Mereka tinggal di sebuah rumah di tepi danau yang indah. Saat sedang beberes, perhatian Claire tertuju ke rumah tetangga baru mereka, di mana sepasang suami istri terlihat sedang cekcok. Tak lama, suami Claire bernama Norman datang menghampirinya. Norman merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal. Claire merasa terganggu dengan kebisingan dari tetangganya itu. Mereka pun mengantar Caitlin ke kampus, dan mulai saat ini, dia akan tinggal di asrama. Claire tak sanggup menahan air matanya saat meninggalkan putrinya itu. Dan esok harinya, Claire mulai merasa rindu dengan Caitlin. Kemudian Claire membuka album foto lama. Di sana terlihat foto Caitlin saat masih kecil. Dia juga melihat foto pernikahannya dengan Norman dan foto dirinya saat masih aktif menjadi musisi. Di mana sebelum menikah dengan Norman, Claire merupakan seorang pemain biola besar atau cello. Tampaknya dia sangat merindukan momen-momen saat bermain musik. Setelah itu, saat Claire di taman, dia mendengar suara tangisan dari balik pagar. Suara tangisan itu sangat kuat, yang membuat Claire merasa penasaran untuk melihatnya. Lalu dia melihat seorang wanita menangis di sana. Diketahui wanita itu bernama Fior. Lalu Claire berniat membantu dengan menyapanya. Hello? Are you alright? Wanita itu pun mengatakan kalau dirinya saat ini dalam masalah yang mengerikan karena perlakuan kasar suaminya. Namun tak berapa lama, suaminya pulang dan dia pun ketakutan lalu berlari masuk ke rumahnya. Malam harinya, Claire menceritakan kejadian itu pada suaminya. Dia khawatir melihat wanita itu yang terlihat merasakan penderitaan yang berat karena perlakuan kasar suaminya. Namun Norman tak terlalu menanggapinya, karena menurutnya pertengkaran suami istri itu merupakan hal biasa dan kita tak boleh mencampurinya. People argue. People fight. It's not our business. Esok paginya, Claire mendatangi rumah tetangganya itu karena dia benar-benar penasaran dan berniat ingin membantu. Namun sepertinya rumah itu kosong. Claire berjalan ke samping dan menemukan sendal terletak di lantai. Karena tak menemukan siapapun di sana, Claire memutuskan kembali pulang ke rumah. Malam harinya Claire kembali melihat keanehan di rumah tetangganya itu, di mana si suami terlihat memasukkan sesuatu ke dalam bagasi mobilnya di tengah hujan deras, persis seperti tubuh manusia yang dibungkus kain. Seketika Claire curiga kalau pria itu telah menghabisi istrinya. Claire pun panik
lalu membangunkan Norman yang sedang tidur pulas. Norman! Norman! What? Come here! You have to see this. Setelah dilihat kembali, mobil itu sudah tidak ada di sana. Norman pun merasa kalau istrinya ini sedang berhalusinasi. I What? thought I saw Oh, something. Jesus. Esok paginya, Claire kembali memeriksa rumah itu untuk memastikan apakah tadi malam dia sedang halu atau tidak. Dan ternyata semua yang dilihatnya itu adalah nyata karena jejak ban mobil itu masih membekas. Saat kembali ke rumah, dia terkejut pintu rumahnya terbuka sendiri. Dia masuk ke dalam lalu menutupnya. Kemudian Claire mencurigai sesuatu dari ruang kerja Norman. Setelah diperiksa, tidak ditemukan apapun di sana. Hingga saat dia keluar ruangan, dia kembali terkejut dengan pintu rumahnya yang kembali terbuka. Padahal sebelumnya dia sudah menutupnya. Sore harinya, Claire menelpon ibu asrama untuk berbicara dengan Caitlin anaknya. Saat menunggu, bola anjingnya terjatuh. Ketika mau mengambil bolanya, Claire melihat sesuatu yang mencurigakan dari dalam air. Seperti ada benda yang baru saja dicemplungkan ke dalam. Karena riak gelembung air masih terlihat jelas. Tak lama kemudian, Norman menelpon untuk mengabarkan dia akan pulang terlambat. Malam harinya, Claire merasakan aura mistis di rumahnya yang membuat dirinya cemas. Dia berjalan mengelilingi ruangan rumah untuk memastikan semua baik-baik saja. Namun sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Ketika Norman pulang, Claire menceritakan pemandangan aneh yang dia lihat. Norman menyikapinya dengan berniat melaporkan hal ini kepada polisi. Tentu Claire menolak, karena bagaimana mungkin polisi menangani hal-hal berbau mistik. Keesokan paginya setelah Norman berangkat ke kantor, dia kembali dibuat heran dengan pintu rumahnya yang terbuka. Dia pun menutupnya dengan keras. Setelah itu dia mendengar suara benda yang terjatuh. Dan ternyata yang jatuh itu adalah bingkai foto dirinya bersama Norman. Setelah selesai membereskannya, dia melihat mobil tetangganya itu keluar meninggalkan rumah. Karena masih menyimpan rasa penasaran dengan kondisi istrinya, dia kembali mendatangi rumah itu, berpura-pura ingin bertamu. Dia pergi ke samping, lalu mengintip ke dalam rumah. Claire melihat beberapa barang berserakan di dalam. Saat akan mau pergi, mobil yang sudah pergi sebelumnya kini berada di depan rumah. Takut aksinya ketahuan, dia pun segera ke pintu depan untuk meletakkan barang bawaannya. Sebagai alasan dirinya ingin bertamu. Lalu saat dia berjalan pulang, pria itu menyapanya. Can I help you? Ternyata sejak tadi, pria itu sudah memantaunya. Tentu Claire merasa panik. Dia pun berkata, kalau kedatangannya hanya untuk mengucapkan selamat datang di lingkungan mereka. Saat Claire menanyakan apakah istrinya ada di rumah, pria ini mengatakan tidak ada. Dan pria ini tampak tidak begitu senang dengan kedatangan Claire. Dan secara tidak langsung menyuruhnya untuk pergi. Claire terus penasaran dengan tetangganya itu. Dia sangat yakin kalau pria itu telah melakukan sesuatu pada istrinya. Claire pun terus memantau aktivitas pria misterius itu. Bahkan dia meneropong saat pria itu sedang makan malam. Namun tiba-tiba pria itu hilang dari pantauannya. Dan tampaknya pria itu mengetahui kalau sejak tadi Claire memantaunya. Tentu saja Claire dibuat ketakutan saat kembali memantau pria itu sudah menghilang. Claire terus mencari dengan penuh kecemasan. Dia takut kalau pria itu akan mendatanginya. Kecurigaannya semakin besar saat anjingnya menggonggong. Dan Claire menemukan jejak sepatu yang mengarah ke rumahnya. Sontak saja Claire panik, hingga inilah yang terjadi. Ternyata yang datang itu adalah Norman. Norman mengatakan, apa yang sedang kau lakukan? What the hell are you doing? I was looking. Scene beralih saat Claire memperbaiki bingkai foto yang jatuh sebelumnya.
Kemudian dia melihat sebuah kunci terletak di lubang lantai. Dan kunci ini akan menjadi bagian yang sangat penting dalam memecahkan misteri di film ini. Pastikan kalian terus menonton video ini sampai habis. Ketika naik ke lantai atas, dia kembali dibuat ketakutan saat kamar mandinya terlihat mengeluarkan asap. Karena penasaran, Claire masuk ke dalam. Pemandangan aneh pun terjadi ketika bak mandinya penuh terisi air. Claire pun membuka lubang pembuangan airnya. Namun di saat yang sama, dia melihat bayangan hantu di dalam air. Claire berteriak hingga Norman pun datang untuk menenangkannya. Esok harinya, Claire mengajak temannya bernama Jody untuk mengadakan semacam ritual pemanggilan arwah di dalam kamar mandi itu menggunakan papan Ouija. Namun arwah yang mereka undang tak juga muncul, meskipun suasana mistis sangat terasa jelas mereka rasakan. Setelah acara ritual selesai, Claire kembali melihat kamar mandi itu mengeluarkan asap. Claire pun memeriksanya, dan lagi-lagi dia melihat bak mandinya sudah penuh terisi air. Tentu Claire semakin ketakutan. Lalu dia kembali melihat bayangan hantu wanita itu di cermin. Dia pun mengusap cermin itu, namun tidak terlihat apapun selain bayangan dirinya. Karena sangat yakin keberadaan makhluk itu, Claire pun bertanya, "Apa yang kau inginkan?" What do you want? Karena tak tenang, dia pun berlari menuju ruang kerja Norman. Claire kembali menemukan keanehan, di mana layar komputer menyala dan muncul kode tulisan MEF. Claire mengatakan pada suaminya kalau wanita tetangga mereka itu kemungkinan sudah tewas dilenyapkan suaminya. Dan Norman pasti mengetahuinya, karena dia sudah 2 kali melihat bayangan arwah di kamar mandi. Norman tidak mengerti apa yang dimaksud istrinya itu. Dirinya sama sekali tidak tahu apa-apa soal tetangga mereka. Dan hari-harinya hanya sibuk bekerja. Namun Claire tetap yakin kalau arwah wanita itu sudah gentayangan di rumah mereka. Claire lalu mengajak Norman menemui suami Fiur dan langsung melabraknya. Claire menuduh kalau pria itu telah menghabisi istrinya. No, you killed her, you murdering son of a bitch! Don't give me that shit! Your wife! Orang-orang di sekitar pun mendengar tuduhan Claire ini. Kemudian di saat bersamaan, Fiur datang menghampiri suaminya, yang mana artinya kecurigaan dan tuduhan Claire ini salah besar. I didn't kill my wife. Are you all right? Singkat cerita, ketika Claire pulang ke rumah, dia melihat paket kiriman dari Jody. Paket itu berisi buku tentang dunia mistis. Dan di waktu yang sama, Fiur datang untuk meminta maaf karena telah membuat Claire cemas akhir-akhir ini. Wanita ini lalu menceritakan semuanya, kalau dia dan suaminya memang sedang menjalani fase pernikahan yang buruk, dan itu sangat mengerikan. Tapi lambat laun, hubungan mereka kini sudah mulai membaik. Malam harinya, Claire dan Norman menghadiri undangan pesta, di mana Fiur dan suaminya juga tampak hadir di sana. Singkatnya, seorang wanita menghampiri Claire dan mengajaknya berbicara. Wanita ini membuat Claire akhirnya mengingat sebuah peristiwa tahun lalu, yang dimana saat itu Claire sepertinya melihat sesuatu yang menakutkan di acara Dupont. Sampai-sampai Claire menjatuhkan gelas kaca di acara itu. Sepulangnya ke rumah, Claire memandangi foto dirinya bersama Norman. Dan saat akan pergi, tiba-tiba bingkai foto itu terjatuh. Saat Claire membereskannya, dia melihat potongan koran tertempel di belakang foto, bertuliskan wanita hilang bernama Madison Elizabeth, atau inisial ME. Lalu, Claire membuka internet untuk memeriksa nama-nama orang hilang di daerahnya. Dan benar saja, nama Madison Elizabeth masuk dalam daftar itu. Dia pun membukanya, dan terlihatlah foto seorang wanita memakai kalung. Dan ternyata nama lengkapnya adalah Madison Elizabeth Frank, atau disingkat MEF. Persis kode inisial yang muncul misterius di layar komputer sebelumnya. Claire pun memberikan foto Madison pada Norman. Dia bertanya apakah Norman mengenalnya. Tentu dia menjawab tidak kenal. Di sini Claire akhirnya tahu kalau arwah yang dilihatnya itu bukanlah Fiur, tetapi Madison. Seketika Norman mulai panik dan marah. It was Mrs. Fior,
positive this time. Claire, stop it. Selanjutnya, Claire mencari tahu informasi lengkap tentang Madison, dan akhirnya dia menemukan alamatnya dan langsung mendatanginya. Di sana terlihat ibu Madison yang menceritakan bagaimana putrinya itu menghilang dan tak diketahui kabarnya hingga saat ini. Polisi pun sudah resmi menetapkan Madison sebagai orang hilang. Sebelum pulang, Claire mengambil potongan rambut Madison yang menempel di salah satu foto. Namun siapakah Madison ini dan apa hubungannya dengan Norman suaminya? Sebentar lagi kita akan bahas lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, Claire bersikap tak biasa di depan Norman. Dia pura-pura menjadi arwah Madison untuk memancing reaksi suaminya dengan mengatakan, "Istrimu mulai mencurigaimu." I think she's starting to suspect something. Your wife. Stop it! Claire akhirnya mengingat peristiwa 1 tahun yang lalu saat memergoki Norman berduaan di dalam rumah mereka. Dan sebelumnya, dia juga melihat Madison menatapnya di acara DuPont yang membuatnya terkejut sampai menjatuhkan gelas kaca. Namun sebuah kecelakaan membuat dia melupakan peristiwa itu. Dan artinya, Norman telah berselingkuh dengan Madison yang merupakan muridnya sendiri. Norman pun tak bisa lagi mengelak. Dia mengaku khilaf waktu itu dikarenakan hubungan pernikahan mereka saat itu sedang rumit. Get away from me. Get out! I said get out! Please. Claire pun pergi ke rumah Jody, di mana ternyata Jody juga pernah melihat Norman di sebuah kafe bernama Adaman bersama seorang wanita. Namun dia tidak memiliki prasangka buruk dan menganggap wanita itu rekan kerja Norman. Dan beberapa hari kemudian, Jody mendengar kabar kalau Claire mengalami kecelakaan dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke pohon. Jody pun mengira kalau Claire frustasi karena mengetahui perselingkuhan Norman. Esok harinya, Claire menyimpan potongan rambut Madison di dalam buku ritual mistis. Setelah itu, mereka berdua kembali membahas soal Madison, di mana akhirnya Norman mengaku kalau dirinya khilaf berselingkuh dengan Madison. Namun saat dia ingin mengakhiri hubungan itu, Madison menolak dan mengancam akan bundir. Dan sejak saat itu dia menghilang. Namun Claire tak percaya dan tetap yakin kalau Madison telah tewas dan arwahnya lah yang telah meneror rumah mereka untuk membalaskan dendam pada Norman. Claire pun menghubung-hubungkan dengan rambut Madison yang dia ambil sebelumnya. Open the door. Madison, I stole a braid of her hair and it gave her power. Sore harinya, Norman melihat Claire berjalan menuju danau. Karena merasa ada yang aneh, Norman mengikutinya. Claire terlihat diam sejenak di pinggir danau dan tidak menghiraukan panggilan suaminya. Lalu tiba-tiba, Claire menceburkan dirinya ke dalam danau, seolah-olah ada energi yang menariknya untuk masuk ke dalam air. Dan benar saja, dia menemukan sebuah kotak brankas dengan mainan liontin di atasnya. Dan seketika Norman pun melompat untuk menyusul Claire. Setelah itu, Norman membakar potongan rambut Madison dan meminta Claire untuk melupakan semuanya karena dia sudah mengakui kesalahannya dan ingin hubungan mereka kembali membaik. Esok hari saat pulang kantor, Norman melihat Claire kembali bermain musik yang sudah lama sekali tidak dia mainkan. Dia mendekat dan kembali meminta agar Claire memaafkannya. Dan Norman berjanji akan menghabiskan sisa umurnya bersama Claire. Give me another chance. I promise you I'll spend the rest of my life making you glad that you did. Untuk membangun kembali hubungan mereka yang buruk, Norman mengajak Claire berkeliling menikmati indahnya suasana danau. Hubungan keduanya tampak mulai membaik. Namun, melihat dari ekspresi wajah Claire, sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Beberapa hari berikutnya, saat Claire berendam di bak mandi, tiba-tiba handuknya terjatuh. Dan saat dia mengambil handuknya, dia melihat ada kunci terselip di handuk itu. Kunci itu sama persis dengan kunci yang sebelumnya dia temukan saat membereskan bingkai foto yang pecah. Entah bagaimana,
Claire memutuskan mendatangi sebuah tempat bernama Adaman. Ini adalah tempat saat Norman dan Madison bertemu seperti yang dikatakan Jody temannya. Lalu perhatiannya mengarah ke toko perhiasan. Di sana terlihat ada mainan liontin yang tidak asing dan melihat beberapa brankas yang sama dengan yang dia temui di dalam danau. Dan yang paling mencengangkan adalah setiap brankas itu memiliki kunci yang sama, seperti kunci yang dia temukan di rumahnya. Claire semakin yakin kalau kotak brankas di danau itu memiliki petunjuk mengenai hilangnya Madison. Dan kunci yang ada padanya sudah pasti merupakan kunci dari brankas tersebut. Saat tengah malam, Claire diam-diam menuju danau untuk menyelam dan mengambil brankas itu. Singkatnya, Claire berhasil mengambil brankas itu dan membawanya masuk ke rumah. Dia pun membukanya dan menemukan sesuatu yang menakutkan. Ternyata isi brankas itu adalah kalung dengan mainan yang sama dia temui di toko perhiasan itu. Di sini Claire yakin 100% kalau itu adalah kalung Madison. Dan artinya, Madison pasti sudah dilenyapkan oleh Norman suaminya. Tanpa ragu lagi, dia langsung menuduh kalau Norman telah menghabisi wanita itu. Sudah pasti saat ini Norman tak bisa lagi berkilah. Namun dia menjelaskan kalau dia tidak melenyapkan wanita itu. Norman menceritakan kalau malam itu mereka janjian untuk bertemu di rumah ini. Tapi ketika Norman sampai, wanita itu telah tewas bundir dengan menelan pil. Dan dia meninggalkan brankas berisi surat untuk Claire. Karena saat itu Norman panik. Dia pun membakar suratnya dan membuang brankas itu ke danau. Dan karena takut dianggap telah menghabisi Madison, dia pun memasukkan jasad Madison ke dalam mobil dan membawanya dengan bot menuju ke tengah danau, lalu menenggelamkannya. Put her in her car and I drove to the boat ramp, rolled it out into the lake. I made a terrible mistake. I know. Norman beralasan kalau dia terpaksa melakukan itu karena tak ingin rumah tangganya hancur. Begitu juga dengan karirnya yang sedang menanjak. Dia tak mau semua itu hancur sia-sia hanya karena aib perselingkuhannya diketahui. Apalagi wanita selingkuhannya itu telah tewas. Untuk itulah dia melakukan semua ini. Dia terus meminta agar Claire memaafkannya dan bersedia melakukan apapun agar Claire memaafkannya dan bersedia membina kembali hubungan mereka. Claire pun memberikan satu syarat, yaitu jasad Madison harus ditemukan dan memberitahu keluarganya. That girl must be brought up. Dan akhirnya Norman pun menghubungi polisi. I have some information about a missing person, Madison Frank. Yes. Setelah itu, Norman mengatakan akan mengganti pakaian. Saat Claire kembali ke kamar, dia menyadari kalau Norman hanya berpura-pura menelpon polisi. Lalu dia mencoba menghubungi layanan darurat. Namun tiba-tiba Norman muncul lalu menyekap Claire dengan obat bius. Claire sempat melawan dan berhasil melarikan diri. Namun tak berapa lama dia tersungkur. Dan saat mencoba bangkit, kedua kakinya tak bisa lagi digerakkan karena obat bius itu sudah bekerja di tubuhnya. Claire terus mencoba kabur dengan merayap. Dan akhirnya seluruh tubuhnya tak bisa lagi bergerak. Di sini diketahui, ternyata Madison bukan tewas bundir, melainkan Norman memberikannya obat bius, lalu dimasukkan ke dalam mobil, lalu menenggelamkannya saat masih hidup, persis seperti yang dialami Claire sekarang. Lalu Norman membawa Claire ke kamar mandi dan meletakkannya di dalam bak mandi. Setelah itu, dia membuka keran air, yang mana tujuannya agar Claire terlelap dan tewas, seperti orang bundir. Lalu dia mengirim pesan suara kepada Jody dan berpura-pura mengatakan kalau mereka baru saja bertengkar hebat dan tolong datang ke rumah besok pagi karena dia khawatir Claire bertindak nekat. Sebelum Norman pergi, dia memandangi wajah istrinya yang sudah tak bisa bergerak dan ketakutan. Tanpa belas kasih, Norman membiarkan air semakin tinggi dan mulai menenggelamkan Claire. Kemudian dia mengatakan setelah Claire tewas, maka dia akan mudah mendekati Caitlin, di mana ternyata tokoh Caitlin yang kita saksikan di awal film adalah anak kandung Claire dari suami pertamanya.
dan Norman adalah ayah tirinya. Saat akan pergi, Norman melihat sebuah kalung yang tidak asing yang dipakai Claire. Saat memeriksanya, kemudian inilah yang terjadi. Wajah Claire berubah menjadi wajah hantu Madison. Seketika Norman terkejut ketakutan dan kepalanya membentur dinding wastafel dan tumbang seketika. Claire terus berusaha menggerakkan tubuhnya yang masih kaku, sementara air semakin menenggelamkan seluruh tubuhnya. Akan tetapi, Norman yang terluka parah kembali bangkit dan menatap wajah Claire untuk memastikan apa yang dia lihat sebelumnya. Dan saat akan mencekik Claire, dia pun kembali tersungkur. Lalu Claire kembali berusaha menggerakkan kakinya untuk menarik penutup pembuangan air. Tapi tentu saja dia kesulitan karena pengaruh obat bius itu masih sangat kuat. Namun karena air semakin menenggelamkannya, dia terus berusaha membuka penutup itu. Namun sial, rantainya terputus. Dalam posisi tubuh yang sudah hampir tenggelam, Claire berusaha meraih tali shower untuk menutup keran. Dan saat tubuhnya sudah tenggelam, akhirnya dia berhasil menendang penutup bak mandi dan air pun perlahan surut. Dan saat ini dia sudah bisa menggerakkan tubuhnya. Saat akan turun dari bak mandi, dia terkejut karena Norman sudah menghilang dan melihat ada jejak darah di kusen pintu. Claire berjalan keluar, dan saat menuju lantai bawah, dia melihat Norman tergeletak di lantai. Seketika Claire bergegas keluar rumah dengan membawa telepon dan kunci mobil. Namun saat akan berangkat, ternyata dia salah membawa kunci mobil. Dan secara bersamaan, dia melihat Norman bangkit. Lalu dia pindah ke mobil pickup pembawa perahu dan seketika kabur. Dengan perasaan tegang dan ketakutan, Claire mencoba kabur sejauh mungkin agar tak bisa dikejar oleh suaminya itu. Namun perhatiannya tertuju ke perahu yang dibawanya. Claire merasa curiga kalau Norman menyelinap di sana, dan saat akan menelpon bantuan, seketika Norman muncul dari belakang dan mencekik Claire. Claire pun berteriak meminta bantuan karena teleponnya masih aktif dan masih terhubung dengan operator. Kemudian terlihat bayangan Madison di tengah jalan yang membuat Claire membanting setir dan masuk ke danau. Claire berusaha keluar, tapi pintunya tak bisa dibuka. Sementara Norman tergeletak tak berdaya karena kakinya terjepit. Claire semakin panik karena air terus masuk ke dalam dan mulai menenggelamkan mobil itu. Lalu Claire berusaha keluar lewat jendela belakang, namun seketika Norman menariknya. Dan secara bersamaan, kayu penyangga perahu terlepas dan jatuh ke dasar danau, tepat mengenai sebuah bangkai mobil, di mana mobil itu adalah mobil yang ditenggelamkan Norman bersama tubuh Madison di dalamnya. Sementara Norman terlihat bersiap untuk menenggelamkan Claire. Namun tak berapa lama, tubuh Madison terlihat muncul dari dasar danau, yang membuat Norman begitu ketakutan. Madison pun menarik tubuh Norman dan mengeluarkan Claire dari mobil. Sementara Norman akhirnya tenggelam dan tewas, di mana Madison akhirnya berhasil melampiaskan dendamnya. Di akhir film, terlihat Claire mendatangi makam Madison dengan membawa setangkai bunga, dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang masih setia mengikuti alur cerita film dari channel ini. Tentu saya berharap teman-teman bisa terhibur, tapi karena film ini berbau horor, tentu kita banyak menyaksikan adegan yang sedikit tidak logis. Namun kembali lagi, ini hanyalah sebuah film untuk hiburan semata.
akhir kata saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.